Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Baiklah teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selesai. Baik, bagaimana keadaannya? Sehat semua? Sudah semangat ya? Ya Bu. Ya. Kalian harus semangat ya di pertemuan kita kedua ini ya, agar nanti apa yang aku sampaikan akan kalian dapat ya. Maka dari itu kalian harus semangat, kemudian kalian harus konsentrasi. Nah, agar kita tidak ngantuk dan konsentrasi kita yel-yel dulu seperti biasa ya. SMK Bisa, SMK hebat, SMK 2 Bengkulu Utara. luar biasa. Ibu absen dulu, siapa yang tidak hadir hari ini kita lihat dulu ya. Adinda, ya Mbak. Era, Ibu. Ekip, Ibu. Maulana, Hadir Bu, M Ilham, hadir Bu, M Fairul, hadir Bu, Nindi, hadir Bu. Nabila, Bu. Oka, hadir Bu. Yaditya. hadir Bu. Oke, hadir semua ya hari ini ya, Nihil ya. Ya Bu. Oke, baik anak-anak semua. Hari ini kita mempelajari mengenai yaitu masih ya, lanjutan materi kemarin, yaitu kemarin kita sudah membahas mengenai larangan mendekati zina ya, yang minggu kemarin. Nah, sedikit Ibu ulas mengenai larangan mendekati zina. Nah, kemarin kita sudah mendengar dari surat Al-Isra ayat 32 bahwasanya Allah itu melarang agar kita tidak mendekati zina ya, karena zina itu memang banyak yang menimbulkan dampak buruk ya, selain daripada dosa pada diri kita sendiri ya, baik itu terjangkitnya penyakit kelamin, kemudian nama keluarga tercemar, salah satu. Nah ya, kalau orang itu mendekati zina, sehingga kalau sudah mendekati zina dia nanti akan dikhawatirkan
mengkhawatirkan terjun ke perzinahan. Nah, itu yang Ibu kemarin. Nah, sekarang kita pelajari adalah hukuman. Nah, ya. Hukuman bagi orang melakukan zina. Ya. Sekarang kita lihat temanya adalah ya. Hukuman bagi orang yang melakukan zina, ya. Di Quran surat An-Nur ayat 2, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu membuat karya berupa kaligrafi Quran surat An-Nur ayat 2 ini. Nah, ya. Nah, mari kita lihat ya Quran surat An-Nur ayat 2 ini, diperhatikan ya. Kita akan lihat di depan ya. Silakan kalian ikuti ini ya. Quran surat An-Nur ayat 2-nya. Oke, itu tadi ya. Quran surat An-Nur ayat 2. Kita lihat mulai dari artinya. Apa itu artinya? Ya, arti dari surat ini kita lihat. Nah, ya. Coba perhatikan. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Itu hukuman bagi orang pezina ya. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Ya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang yang beriman. Nah, itu artinya kita perhatikan hukuman bagi orang berzina ini di Quran surat An-Nur ayat 2 ini. Ya, Allah ya secara umum ya ini dijelaskan ya. Allah memerintahkan kita, barang siapa ada saudaranya atau siapa yang melakukan zina agar kita mendera 100 kali. Tidak boleh kita merasa ada kasihan sama dia. Itu hukuman dunianya ya. Kemudian selanjutnya itu kita asingkan gitu ya bagi orang yang berzina ya. Ini hukuman bagi orang berzina. Nah, kita lihat selanjutnya adalah zina itu ada 2 ya. Zina itu ada 2. Yang pertama yaitu zina ghairu muhson. Itu zina yang dilakukan orang yang belum berkeluarga. Nauzubillah nggak boleh terjadi ya. Zina ghairu muhson ini zina yang dilakukan oleh orang belum menikah, dia berzina. Nah, itu hukumannya adalah deralah 100 kali dan janganlah belas kasihan, kemudian asingkan selama 1 tahun. Tidak ada 1 orang. Kalau orang itu memang betul-betul menjalankan perintah Allah. Kalau orang itu beriman, dia harus mengasingkan di suatu tempat yang tidak ada seorang pun. Apa gunanya? Agar dia menyesali perbuatannya. Jadi salah sekali kalau saat ini ada yang berzina itu dinikahkan gitu, tapi diasingkan terlebih dahulu. Kalau dia dalam keadaan hamil, kemudian dia melahirkan dulu, baru dinikahkan dengan orang yang sama-sama berzina. Itu hukuman bagi orang yang berzina ghairu muhson, yaitu zina orang yang belum berkeluarga. Sekarang yang kedua yaitu zina muhson. Apa itu zina muhson? Zina yang dilakukan orang yang sudah berkeluarga. Dia sudah mempunyai suami, dia sudah mempunyai istri, tapi dia berzina. Nauzubillah min dzalik. Ya, itu dirajam atau dilempari pakai batu sampai mati. Tuh. Ya, bagi orang yang berzina sudah berkeluarga. Pernah dengar itu? Nggak boleh itu, ya. Hukumannya itu dirajam sampai mati. Banyak yang kita dengar sekarang ini ada perselingkuhan di dalam keluarga, kemudian nauzubillah min dzalik ya, kemudian sampai terjun ke ada perzinahan. Itu harusnya dirajam, dilempari pakai batu sampai dia mati. Tidak boleh merasa belas kasih. Itu hukuman bagi orang berzina. Zina yang muhson.
muhson dan zina ghairu muhson. Nah, secara umum tadi sudah dijelaskan di dalam Quran surat An-Nur ayat 2, maksudnya adalah derajat 100 kali dan tidak boleh merasa belas kasihan ya. Nauzubillah min zalimnya. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua ini bisa menjaga baik dari pergaulannya, pergaulan bebas segala macam, tidak mendekati zina agar tidak terjerumus ke perbuatan zina. Ya, dari mendekati zina itu bisa saja orang itu terjerumus ke perbuatan zina. Memang betul ya, di Al-Qur'an itu tidak menjelaskan Allah melarang untuk berzina, tetapi Allah melarang agar tidak mendekati zina supaya tidak berzina maksudnya, gitu nah ya. Baik. Sekarang Ibu sudah menjelaskan materinya, kalian ada tugas ya. Kalian ada tugas yaitu membuat kaligrafi nah ya. Membuat kaligrafi ini sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Karya berupa kaligrafi Quran surat An-Nur ayat 2. Dan nanti insya Allah Ibu batasi waktunya dan silakan kembali dan diperlihatkan hasilnya ya, kaligrafinya Quran surat An-Nur ayat 2. Dan insya Allah juga tadi mempresentasikan nanti juga sudah bisa ya penjelasan dari Quran surat An-Nur ayat 2. Setelah selesai silakan presentasikan dan diperlihatkan surat hasil karyanya, kemudian presentasikan kandungannya, penjelasan daripada Quran surat An-Nur ayat 2 ini. Silakan duduk kelompoknya ya. Nah, ini kelompok 2 lagi nih, nanti mana belum ini ya, kenapa ngantuk? Sudah, silakan per kelompok ya dibuatnya yang paling indah ya, nanti diperlihatkan dipresentasikan ke depan. Silakan. Silakan lihat ya. Silakan dibuat ya, kelompok 1, 2.
kelompok 1 ya. Mulai dari kelompok 1, presentasikan ke depan, perlihatkan hasil karya kaligrafinya, kemudian nanti disampaikan, presentasikan kandungannya apa gitu ya, penjelasannya apa ya. Silakan kelompok 1. Dibuka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil kerja kelompok kami yang kami lukiskan. Menulis Quran surah An-Nur ayat 2 dan maknanya adalah hukuman bagi orang yang berzina dan menjelaskan hukum bagi pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan. Oke, baik. Terima kasih kami Apos ya untuk kelompok 1. Silakan. Ya, kita sudah melihat presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3 ya. Alhamdulillah sekarang untuk yang terbaik adalah kelompok 1 ya. Karena sudah menjelaskan lebih rinci ya. Kemudian kelompok 2 dan 3 juga terbaik, tetapi belum begitu rinci untuk penjelasannya ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan asesmen sedikit, silakan dikerjakan dan duduk sesuai kelompok. Tidak boleh menyontek ya. Ya. Ibu akan bagikan tugasnya, asesmennya ya. Silakan dikerjakan dengan sebaik mungkin ya. Soalnya ada di depan, silakan dilihat. Pas ya. Tulis. Mengerti ya?
sekarang jaga diri masing-masing. Jangan sampai terjerumus ke perbuatan zina. Namanya itu baik di dunia maupun di akhirat nanti akan dilaksanakan ya. Maka dari itu anak-anak semua mudah-mudahan semuanya terjauh dan terhindar atau dijauhkan dari perbuatan zina tersebut ya. Kalian harus semangat ya untuk pembelajaran berikutnya dengan ibu. Masih ada materi yang selanjutnya untuk hari ini ya. Nggak ada pertanyaan kan? Silakan ya. Kita cukupkan pertemuan kita hari ini ya. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Langsung ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam